Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1173. Dan satu hal yang ingin kukatakan di sini adalah kalau aku jadi Brook, aku juga pasti akan mempertanyakan pertanyaan yang sama seperti Brook, yaitu siapa sebenarnya orang ini? Dimana pada chapter kali ini Brook mengatakan kalau wanita yang satu ini dari penampilannya memiliki rambut berwarna itu, dua warna mata yang berbeda, dan kesukaannya dengan musiknya Brook adalah ciri-ciri yang cukup pasti membuat Brook curiga kalau orang itu dan berteriak Princess Shuri. Tapi hal aneh juga sebenarnya ada di sini. Seperti yang dikatakan oleh Brook ya, seharusnya jika Princess Shuri masih ada dan asli, harusnya usianya ada di 80 tahun. Dan seorang Brook bahkan sampai membuat opsi lain kalau sosok di depannya itu adalah kerabatnya atau seseorang yang punya hubungan darah dengan Princess Shuri. Saking tak logikanya kalau wanita yang harusnya tua itu terlihat muda. Dan kebingungan Brook ini makin menjadi-jadi karena apa? Karena sosok ini tahu siapa Brook. Dan benar, ini aneh ya, kenapa bisa sosok ini mengenali Brook. Bahkan Brook sendiri bilang di chapter ini, seharusnya dengan kondisi Brook yang saat ini tinggal tulang belulang, itu mustahil bisa dikenali oleh orang yang pernah ia temui sebelumnya. Sehingga seperti yang ku bilang di awal tadi, jika aku Brook ya, aku juga pasti akan berteriak, bertanya-tanya siapa sebenarnya orang berambut biru itu. Dan saat ini kita akan membahas keanehan daripada Gunko yang satu ini. Pertama ya, jika Gunko adalah Princess Shuri, benar-benar Princess Shuri seperti yang dikatakan oleh Brook, umurnya harusnya 80 tahun. Dan kalian benar ya, penampilannya sama sekali tidak menunjukkan wanita berusia 80 tahun. Oh Min, bisa aja Gunko awet muda. Masalahnya ini One Piece bro. Nenek-nenek di One Piece itu selalu di nerf habis-habisan oleh Oda Sensei. No, lihat Miss Buckingham Stussy yang sekarang umurnya sekitar 70-an itu jadi begini. Gunko kan abadi Min. Ya benar, Gunko bisa regen alias memiliki kemampuan dari kontraknya sebagai God of Night. Tapi kita semua paham dan kita semua tahu jika berkaca dari semua yang telah ada, mereka ini ya yang dapat kontrak itu hanya memiliki kemampuan regenerasi atau immortality, tapi tampang mereka tetap menua. Contoh mutlaknya adalah Garling. Jadi sebenarnya kenapa Gunko masih terlihat sangat muda daripada umur 80 tahun sejauh ini, konsepnya benar-benar jadi tanda tanya. Dan salah satu asumsi yang tersisa di sini adalah mungkin kasusnya seperti Sugar. Karena makan buah iblis, wujudnya jadi tetap anak-anak walaupun usianya tua. Nah, apakah ada skenario seperti itu yang dialami oleh Gunko? Karena sesuatu hal, wujud bentuknya abadi di kondisi mudanya itu. Dan jika ada, seharusnya itu terjadi pada momen ini. Satu panel flashback Gunko, kita melihat seorang wanita muda yang menangis dan juga memanggil ayahnya. Dan pula, seharusnya ya tangisan wanita ini kemungkinan adalah jawaban dari pertanyaan kita, kenapa Gunko awet muda, kenapa Gunko ada di Marijoa, dan sebenarnya apa yang terjadi? Jawabannya ada di sini. Cuman kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, kenapa dia seperti itu dan kenapa dia menangis. Satu-satunya dugaan menarik di sini adalah hal yang juga disebutkan oleh Brook di chapter kali ini, yaitu Tanah Suci, Holy Land, Marijoa. Nah, disinilah poin menariknya. Karena Brook sudah secara jelas menyebutkan tanah suci, maka besar kemungkinan segala hal yang terjadi, masalah ataupun apapun itu akarnya dari sana. Terlebih lagi ya, saat pertama kali kita melihat Mugiwara Ichimi bertemu dengan Gunko, Brook terlihat sudah mengetahui tentang God Knight. Ini mengindikasikan bahwa Brook mengenal organisasi God Knight, dan jelas organisasi itu berasal dari Marijoa. Artinya setidaknya ya
Brook ini pasti pernah berhadapan atau bersinggungan langsung dengan God Knight. Dan pertanyaannya di sini adalah, kapan itu terjadi? Apakah peristiwa tersebut berbarengan dengan panel wanita yang terlihat menangis itu? Nah, untuk jawabannya kita perlu lihat lebih dahulu situasi atau timeline yang terjadi sejauh ini. Dimana ya, diketahui 56 tahun yang lalu Gunko sudah berada di Marijoa. Dengan begitu, insiden di mana Princess Shuri dijuluki sebagai Father Slayer atau pembunuh orang tuanya sendiri hampir pasti terjadi sebelum waktu itu, atau setidaknya ketika usianya si Shuri ini atau Gunko berada di kisaran 20 tahunan. Sementara itu, usia Brook saat itu diperkirakan ada sekitar 30 tahunan. Lalu ya, menariknya adalah 4 tahun setelah peristiwa 56 tahun yang lalu, tepatnya 52 tahun yang lalu, muncullah kelompok bajak laut bernama Rumber Pirate yang kita tahu ya salah satu anggotanya adalah Brook. Yang mana benar timelinenya paling tidak untuk kasusnya Gunko ini serta kerajaannya itu terjadi sekitar 56 tahun yang lalu sampai 60 tahun yang lalu, bahkan lebih dari itu ya. Dan berbicara timeline yang dekat-dekat dengan area tersebut, bukankah harusnya kita berbicara soal Rock di Xebec? Pasalnya, pada 56 tahun yang lalu, Rox datang ke Marijoa tanpa suatu alasan yang jelas atau belum diketahui, dan juga tahu di mana lokasi Imu berada, serta pula ada Gunko saat itu di sana. Nah, aku hanya ingin bertanya di sini, apakah alasan Rox datang ke Marijoa itu secara langsung maupun tidak langsungnya apakah berhubungan berkaitan dengan kasusnya Gunko ini? Maksudku, saat kerajaan Gunko mengalami tragedi Father Slayer tersebut yang mungkin diserang oleh rombongannya Marijoa ataupun semacamnya, dan juga di mana akhirnya Gunko diambil alih oleh Imu, apakah Rox ada di sana? Bahkan aku mulai curiga ya, bagaimana jika Rox bisa ke tempat ruangan bunga, ruangan di mana Imu ngendok, itu karena Rox punya fever cardnya Gunko. Dan pastinya seorang putri kerajaan atau princess pasti punya fever card lah kalau dia orang penting ya. Apalagi sepertinya Gunko ini seperti ras khusus yang memiliki mata 2 warna. Nah, jika Rox punya andil di sini, kurasa Harald juga punya andil. Ingat, 63 tahun yang lalu saat Loki lahir, itu juga di saat dimana Harald kecewa karena hubungan internasionalnya dengan beberapa negara itu dihalang-halangi oleh world government. Apakah salah satu kerajaan atau negara itu adalah kerajaan di mana Brook bekerja dan Gunko di sana? Jika iya, maka kemungkinan di mana Shuri diculik oleh Imu dan jadi Gunko itu mungkin tepat pada 63 tahun yang lalu. Nah, kemudian selain soal itu, sebenarnya ada hal menarik lainnya di chapter kali ini, yaitu Imu melawan Brook. Imu ya saat ini tidak kenal dengan bentuk Brook dan itu sangat wajar. Seperti yang Brook bilang ya, harusnya tidak akan ada yang kenal dengan Brook yang saat ini sekarang menjadi tulang belulang. Jadi ya, menurutku nantinya akan sangat menarik jika Imu mengingat sosok Brook ini. Dan kalian tahu Brook ini ya belum ketawa pada chapter kali ini. Brook belum berbicara, yohohoho sama sekali. Bagaimana jika nantinya Brook mulai tertawa dan Imu sadar siapa yang ada di depannya, karena dulu mungkin sempat bertemu saat dimana Gunko ingin direbut oleh Imu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Apakah Imu akan panik ketika mengetahui sosok bernama Brook ini?